Baiklah, saya Nisa Bahagia akan membahas pembahasan yang pertama mengenai sejarah pelayanan informasi berbasis pengguna. Ditinjau dari sejarahnya, keberadaan layanan informasi dimulai pada tahun 1947 ketika Perpustakaan Amerika Serikat atau US Library dibuka di Batavia dengan menempati sebuah ruangan kecil dan hanya melayani para pejabat pemerintahan dan profesional saja. Seiring dengan berjalannya waktu, perpustakaan mengalami kerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh para demonstran sekitar tahun 1964, sehingga membuat perpustakaan tutup dan dibuka kembali pada tahun 1966. Tahun 1993 sudah dimulai secara bertahap pengadaan koleksi electronic basis menggantikan printed basis atau elektronik menggantikan tercetak, dan tahun 1994 sudah diikuti dengan melanggan jurnal ProQuest Channel Periodical Index dan CD-ROM yang berisi kurang lebih dari 3.000 jurnal, tentunya saja full text dengan data arsip sejak tahun 1988 hingga yang paling baru sekarang. Saat ini, seiring dengan meluasnya penggunaan internet, maka online database yang dilanggan pun bertambah, seperti Lesis atau Nevis, ProQuest Direct, General Periodical Index, dan sebagainya, sehingga membuat layanan perpustakaan harus beralih ke elektronik dengan menggunakan jaringan internet sebagai medianya. Hal ini tentu saja tercermin dari data terakhir dari International Telecommunication Union atau ITU dengan jumlah pemakai internet semakin hari semakin bertambah. Pada tahun 2002 itu mencapai 4 juta user. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah perkembangan literasi informasi berbasis pengguna. Perlu kita ketahui, sejarah perkembangan literasi informasi berbasis pengguna ini itu berkaitan pada 3 hal. Yang pertama adalah teknologi informasi, sistem informasi, dan juga lembaga-lembaga yang berkaitan di bidang informasi. Nah, lembaga-lembaga yang berkaitan di bidang informasi yang paling sering kita dengar adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan saat di era ini memiliki istilah baru, yaitu perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah salah satu bentuk dari pengembangan layanan informasi berbasis pengguna. Contohnya saja sering kita dengar yaitu iPusnas, iJakarta, iMedan, iPekanbaru, dan lain-lain. Saya menurut saya itu adalah salah satu bentuk gaungan dari pemerintah untuk menggemakan suara literasi, yaitu setiap daerah memiliki perpustakaan digital masing-masing yang bisa diakses. Nah, semua itu adalah bagian dari layanan informasi berbasis pengguna, di mana kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, tapi kita bisa mengaksesnya lewat gawai kita sendiri. Nah, dengan hal itu, layanan informasi berbasis pengguna ini sudah terintegrasi dengan teknologi. Nah, lalu dampak dari layanan informasi berbasis pengguna ini adalah kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, akurat, dan juga tepat gitu. Nah, kita ketahui bahwa layanan dari perpustakaan biasanya layanan-layanan yang memang benar-benar ilmiah atau yang benar-benar sudah terjamin info dan data-datanya gitu. Namun, ada juga dampak buruknya ketika kita bisa mengakses informasi secara cepat ini, di mana plagiasi merajalela dan juga kita tidak bisa membedakan mana informasi yang hoax dan mana informasi yang benar. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perkembangan atau salah satu dampak buruk dari kecepatan informasi ini yang juga berkaitan dengan layanan informasi ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis sumber informasi. Untuk jenis-jenis sumber informasi sendiri, dia terbagi menjadi 3, yaitu jenis sumber informasi primer, kemudian jenis sumber informasi sekunder, dan yang terakhir itu jenis sumber informasi tersier.
Nah, untuk jenis sumber informasi primer sendiri, dia itu merupakan sumber informasi yang memuat informasi asli yang biasanya dituangkan dalam bentuk kata, gambar, ataupun objek lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sumber informasi sekunder. Nah, secara garis besar sumber informasi sekunder dia itu menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan dari pengarang untuk topik tertentu. Nah, jadi biasanya sumber informasi sekunder ini berupa analisis ataupun paparan yang mengambil dari sumber informasi primer tadi. Kemudian yang ketiga itu ada jenis sumber informasi tersier. Nah, untuk jenis sumber informasi tersier sendiri, dia itu merupakan ringkasan dari sumber informasi sekunder. Contohnya itu seperti indeks abstrak, kemudian yang kedua ada bibliografi dari bibliografi. Baik, itu aja, terima kasih.